Dengan cara-cara pelaksanaan gotong royong ini, jadi akiko sekarang sudah begitu sederhana. Tolong dijaga putra-putrinya supaya jangan terjadi permasalahan, terutama masalah kesehatan. Cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Nizar Mipit, channel edukasi keluarga dalam rangka wujudkan keluarga tanpa stunting. Sahabatku ya bunda, kali ini kita akan bahas pelaksanaan akikoh menurut adat Selawe. Jadi sahabatku ya bunda, acara resepsi dan acara syukuran akikoh ini pada umumnya mengandung makna yang sama. Cuman dalam pelaksanaannya agak berbeda. Akikoh adalah pada anak-anak yang akan dicukur rambutnya dan diberi nama. Acara akikoh yang kita sampaikan di sini pada umumnya memiliki makna yang sangat dalam, yaitu melaksanakan perintah-perintah atau sunnah Rasulullah SAW agar anak yang diakikoh nanti anaknya tumbuh dengan sehat, anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang barokah, sehingga dia akan menjadi generasi yang berkualitas. Sebelum kita bahas akikoh menurut adat Selawe, kita persilakan dulu yang satu ini numpang lewat. Sahabatku ya bunda, akikoh adalah intinya membagi 20 buah lemang. Jadi lemang yang kita masak pada hari masak-masak. Jadi kalau akikoh itu dilaksanakan pada malam, berarti biasanya malam Jumat. Kalau akikoh itu dilaksanakan pada hari Minggu pagi, berarti hari Sabtu itu mulai masak-masak. Nah pada masak-masak itu masyarakat gotong royong membuat lemang. Ada juga membawa lemang dari rumah, sudah disiapkan dari rumah. Nah ini sama-sama masyarakat saling gotong royong membuat lemang. Nah pada intinya masyarakat disediakan bahan-bahan mentah, bambunya, kelapanya, ketannya, itu untuk gotong royong masak di tempat yang punya hajatan. Masak lemang sebanyak 25 buah, sudah tuh serikayonya dibuat banyak. Selalu serambinya juga demikian, sesuai dengan berapa yang diundang. Nanti makanan ini adalah makan ciri khas, akan dimakan secara bersama-sama. Dan pada saat hari Sabtu itu juga pemotongan kambing. Kalau perempuan motong satu kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing dipotong. Biasanya yang motong ini adalah para alim ulama atau para imam-imam masjid, biasa disuruh minta tolong memotong kambing ini. Sahabatku ya bunda, setelah masa-masa dilakukan secara bersama masyarakat dan membuat lemang intinya 25 dan perangkatnya juga sudah disiapkan, nah ditambah dengan bahan-bahan yang lain, makanan penyajian sudah disiap, maka acara akikoh akan dilaksanakan pada malam atau pada hari esoknya. Nah pada acara akikoh biasanya itu dilakukan dengan menggunakan rebana biasanya, rebana. Lalu biasanya adat melakukan sejenis tahlilan atau baca yasin. Sudah itu ada juga yang membaca perjanji, marhaban. Nah perjanji itu pada umumnya membaca salawat Nabi. Dan di situ tempat akikoh, karena anak-anak nuansanya anak-anak ramah anak-anak, maka dihiasi dengan balon-balon warna-warni, ada merah, ada kuning, ada putih, ada hijau, ada biru, semua warna-warni dihiasin sehingga anak itu merasa nyaman, tentram dan tidak rewel. Ini maksudnya demikian. Dan anak-anak yang akan digendong, biasanya yang gendong itu adalah keluarganya, bisa uumnya, bisa pamannya, dan bisa yang lain mendampingi ayah bundanya. Nah, yang lain membawa kelapa, dogan, kelapa muda, membawa kelapa muda, kalau bahasa Selawi itu dogan.
dan disiapkan juga alat guntingnya. Dan pernak-pernik akikah ini biasanya adalah bendera salam. Bendera itu ada isinya, dibuat benderanya itu adalah uang, ada 2.000, ada 1.000, ada 10.000, itu tergantung dari keikhlasan dan kesukaan dan keramian acara dari yang punya hajatan. Lalu ada juga permen di situ, dan ada tulisan nama anak yang akikah. Ini sahabatku ibu bunda. Nah ini pernak-pernik untuk pelaksanaan akikah. Setelah perjanji dibaca satu persatu, perjanji pertama, perjanji kedua, perjanji ketiga, biasanya perjanji keempat itu membawa perjanji yang terakhir, langsung sholawatan, langsung marhaban. Nah ketika marhaban dibaca, semua hadirin berdiri, membaca sholawat, dan anaknya akikah menuju pentas. Nah ini sahabatku, sambil menuju pentas, keliling anak-anak tadi, menghampiri semua handatolan yang hadir. Ada yang mendoakan, ada yang mengucapkan sholawat. Di situ ada pernak-perniknya yang diberikan kepada undangan-undangan untuk menikmati mengambilnya. Biasanya kalau tamu undangan itu memiliki anak-anak, biasa mengambil sejumlah anak-anak yang dimilikinya. Kalau dia dua, ngambil dua, nanti pulang dia ngasihkan anaknya, dan anaknya merasa senang untuk mendapat tanda-tanda akikah tadi. Ini sahabat ibu bunda. Nah, kondisi-kondisi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur, dan di situ serunya sahabat ibu bunda. Pada umumnya ibu-ibu dan anak-anak yang hadir itu berami-rami mengambil itu tadi. Nah, sehingga menunjukkan keramian itu tadi, wah seru sekali, gokil sekali sahabat gue, luar biasa, benar-benar gokil. Ini untuk berebut mengambil pernak-pernik dari akikah. Nah setelah itu selesai, maka anak tadi dibawa ke panggung, di atas panggung duduklah antara orang tuanya dan didampingi orang tuanya, dan bahan-bahannya tadi kelapa muda, gunting, dan secari nama anak yang akan diakikah disiapkan di depan. Dan ini satu persatu, pada umumnya keluarga terdekat, keluarganya disuruh untuk menggunting rambut anak-anak tadi. Menggunting rambut anaknya sambil berdoa, sambil mengucapkan selawat. Dan sini letak keutuhan, kebersamaan, toleransinya keluarga sama keluarga. Sini sudah memotong, dia memberikan tip. Ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000, sesuai sesukanya. Ada juga yang hanya berdoa saja. Itu tidak keterikatan, tidak ada keterikatan. Cuman tradisi aja menunjukkan bahwa semakin senangnya keluarganya dengan akikah putra putri, ponakannya, cucunya apa ini, dia memberikan semangat kepada keluarga itu supaya anak ini memang benar-benar dijaga. Dan ini adalah salam-salam ini, ada titipan ini untuk memberikan kebarokahan bagi keluarga itu, sehingga dengan cara-cara ini diharapkan anak itu akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh maupun anak yang soleha. Ini sahabat ibu bunda. Nah, kebersamaan ini menunjukkan keutuhan, dan keutuhan itu akan ditutup dengan doa akikah namanya. Nah, doa akikah ini bisa diserahkan pada tokoh agama atau ustadz yang hadir, atau memang sudah ditunjuk dari jauh. Nah, ini untuk menyampaikan doa bagaimana harapan dari tuan rumah dan harapan dari semua undangan. Doakan bersama. Nah, ini acara akikah berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses sahabatku. Dan cara-cara ini selesai, baru semua hadirin diajak untuk makan lemang bersama. Ada yang makan lemang, ada yang makan lemang bersama dengan gulai kambingnya, ada makan gulai kambing, itu suka-suka, silakan masyarakat untuk memilih. Tapi persiapannya sudah disiapkan. Nah itu sahabatku, sudah tinggal kita milih kebutuhannya, memilih kehobiannya. Ini sahabatku, dengan cara-cara pelaksanaan gotong royong ini berjalan dengan baik.
Namun kondisi-kondisi sekarang, tradisi-tradisi itu mulai bergeser sahabat Bayi Bunda. Jadi akikah sekarang sudah begitu sederhana. Tidak ada lemang lagi, tidak ada lemang 25 ada lagi. Cukup dengan kambing, karena itu kambing itu adalah merupakan syarat secara syar'i dilakukan dan harus dilakukan. Dan yang uniknya, sumbangan sukarela tadi walaupun secara syar'i itu merupakan kewajiban tuan rumah, kewajiban ayah bunda untuk melaksanakan akikah, cuma masyarakat secara tradisi, secara kekeluargaan membantu memberikan apa adanya. Jadi ini bukan suatu keharusan, bukan suatu ikatan, tapi ini adalah dorongan spiritual, dorongan sosial kebersamaan untuk menunjukkan adat istiadat yang berlaku di setempat. Ini sahabat Bayi Bunda. Dan kondisi-kondisi ini sekarang sudah dilakukan sepraktis mungkin. Sudah kita menghadiri, biasanya tuan rumah menyampaikan sambutan-sambutan ala kadarnya, langsung merhaba, saudara langsung akikah dan potong. Nah, yang cukur rambut ini yang jadi panjang, tergantung keluarganya. Kalau keluarganya banyak juga yang potongnya sahabat Bayi Bunda. Nah, ini yang memakan waktu cukuran ini. Ini sahabat Bayi Bunda, semuanya pada intinya mendoakan anak yang diakikah ini diharapkan menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang berkualitas, anak yang soleh dan soleha, anak berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia tumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar berkualitas. Pada saat ini kalau pola asuh salah, anak bisa risiko terjadi stunting. Nah, ini harapan orang tua supaya hal ini tidak terjadi. Maka dukungan-dukungan moral spirit ini meyakinkan bahwa ini tolong dijaga putra-putrinya supaya jangan terjadi permasalahan, terutama masalah kesehatan. Cegah stunting itu penting. Memang kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan adanya kebersamaan kita saling tolong menolong untuk membantu satu dengan lain dalam ikatan sosial, kita semua dapat membangun generasi kita melalui akikah ini, menumbuhkan balita-balita yang cerdas, orang tua yang hebat, keluarga tanpa stunting. Buah salak masak di tengah hutan. Mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Ketupat dibelah 4. Semoga bermanfaat. Kul a'udzu bi khairi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.